Dok, nanti jatuh. Saya bilang saya bisa sendiri. Saya nggak selemah itu. Kamu lupa, siapa yang nolongin kamu waktu kamu hampir kecebur sungai? Saya sama tongkat saya nih. Iya. Dan kamu lupa, yang sering kesandung siapa? Yang sering jatuh siapa? Yang sering bermasalah siapa? Harusnya kamu yang dituntun, bukan saya. Udah gak usah dimasukin hati omongannya. Kamu gak kasih Bang Elio obat ya tadi pagi? Apa dia salah minum obat? Minum nggak minum ya kayak gini. Sama-sama galak. Ketawa pun harus barengan. Norak banget sih. Mending gue jalan di depan mereka aja deh. Ya Allah, aku mohon mudah-mudahan bukti yang aku bawa ini cukup. Dan mudah-mudahan polisi menyatakan bukti ini valid. Aku cuma ingin membersihkan namaku di depan Dokter Elio. Setelah ini aku mau fokus menata hidupku lagi dan mencari anakku yang selama ini hilang. Maaf, kayaknya Mama nggak jadi ikut ke kantor polisi ya. Kenapa, Bu? Ada urusan mendadak yang harus Mama selesaikan. Jadi kalian bertiga aja. Gak apa-apa, tapi mau aku temenin. Nggak usah Mama sama Karyo. Kamu temenin Elio sama Rumi aja. Kamu setirin mobil Elio, ya? Bisa? Iya, aku yang nyetir kok. Oke. Elio. Mama minta tolong sama kamu. Mama nitip sama kamu. Apapun hasilnya, tolong jaga perasaan kamu ya. Jaga emosi kamu. Iya, Bu. Jaga emosi ya. Rumi, sejak kamu kerja di sini, saya melihat kamu itu orang yang sangat tulus dan baik. Jadi saya sangat berharap kamu bisa menemukan bukti yang bisa membuktikan kalau kamu nggak bersalah. Makasih ya, Bu. Kita berangkat sekarang sebelum kesiangan. Hati-hati ya kalian ya. Cium tangan mama dulu supaya emosi kamu bisa dikendalikan ya, jaga emosi ya. Iya. Kasar hati-hati ya. Saya boleh izin cium tangan Ibu juga? Maaf kalau sebelumnya saya lancang. Saya hanya ingin memberikan hormat aja kepada Ibu. Karena selama ini Ibu sudah baik sama saya. Tentu boleh.
Kenapa tiba-tiba Arumi mau cium tangan mama segala? Jangan-jangan dia bersikap kayak begini karena udah jadian sama Kevin. Makanya dia memposisikan dirinya sebagai calon mantu. Oke. Ayo, ayo. Lu jangan bengong. Iya sih ya. Ya. Pak Alex. Pak Alex dipanggil Bu Celia. Dipanggil kenapa diem aja ya? Kita samperin aja kali ya? Pak Alex. Aduh, fix samperin aja. Pak Alex. Pak Imas! Maaf Pak, Imas nggak bermaksud Pak. Apa yang maksud nih? Hah? Ini kesandung Pak. Maaf ya Pak. Ini maksudnya apa nih getok-getok kepala saya? Enggak Pak, Imas nggak berani getoknya. Hah? Aduh. Ini Imas kesandung gara-gara ini sini bandel. Ini kalau kepala saya geger otak gimana ini? Aduh, Emang nggak ada Pak? Yang gegerotak cuma gara-gara kena gagang sapu. ada lah, kamu pikir kepala saya nggak ada otaknya apa? Wes, ketawa lu. Berani-beraninya ya kamu ngetawain saya. Hah? Enggak Pak. Coba lihat, berdarah nggak nih? Enggak sih Pak. Belum Itu yang berdarah. bahaya tuh yang nggak berdarah. Ya maaf Pak. Pak, Imas hampir lupa tuh kan. Tadi Bu Celia bilang sama Imas, nyuruh Pak Alex turun ke ruang tengah. Katanya ada yang mau diomongin. Aduh, Mama mau ngomong apa lagi sih? Pak, Iya. itu Bu Celia bilang, Imas beneran Pak, swear, nggak bohong. Iya. Terus saya turun. Tuh karma. Maaf, Pak. Dari kemarin kalau diperhatiin, di rumah ini tuh kenapa suasananya tegang mulu ya? Ada apa ya sebenarnya? Terus mukanya Bu Celia juga kayak marah mulu. Tapi kalau aku nguping di bawah nggak enak. Nguping enggak nguping. Kalau ketahuan nanti malah dipecat. Aduh, tapi kepo. Silakan Arumi, awas kepala. Nah, Kok lo malah bantuin Arumi sih, bukan gue? Kan gue yang sakit. kan udah bisa jalan, Bang. Enggak. Dokter Elga benar. Udah, Dokter Kevin jangan bantuin saya. Kan saya bisa buka sendiri. Ini dokter saya bantuin ya. Kalau kata gue sih, lu latih aja naik turun mobil. Justru kalau lu kayak gini, lu manja kayak gini, melemah otot lu. Ntar lu dismorfia otot, Bang. Ngeri tau. Terus aja cari alasan biar bisa berduaan. Yuk. Hati-hati, udah saya tungguin aja. Dari tadi dong, masa harus nunggu orang protes dulu? Iya, maaf. Kalau menurut gue sih ya, udah jangan dituntun deh. Malu kayak jompo, lu kan masih muda. Ini jalan sendiri aja, malu juga sama Pak Polisi. Ya nggak? Kenapa harus malu? Kan dokter Dewi emang habis kecelakaan. Udah saya tuntun, nggak apa-apa yuk. Gak usah, lepas, udah. Saya bisa sendiri. Dok, nanti jatuh. Saya bilang saya bisa sendiri. Saya nggak selemah itu. Kamu lupa, siapa yang nolongin kamu waktu kamu hampir kecebur sungai? Saya sama tongkat saya nih. Iya. Dan kamu lupa, yang sering kesandung siapa? Yang sering jatuh siapa? Yang sering bermasalah siapa? Harusnya kamu yang dituntun, bukan saya. Udah gak usah dimasukin hati omongannya. Kamu gak kasih Bang Elio obat ya tadi pagi?
Apa dia salah minum obat? Minum nggak minum ya kayak gini, sama-sama galak. Ketawa pun harus barengan. Norak banget sih. Mending gue jalan di depan mereka aja deh. Biar gak sakit mata lihat pasangan bucin akut. Lex, duduk. Iya, Ma. Mama mau bicara sama kamu. Soal apa, Ma? Soal kecelakaan yang menewaskan istrinya, Dr. Elio. Udah deh, sekarang kamu jujur ke Mama, ya. Jangan ada lagi yang kamu tutup-tutupi, Alex. Oke? Sebenarnya ada nggak sih rahasia yang masih kamu sembunyikan dari Mama soal itu? Ma, aku kan udah bilang berkali-kali sama Mama. Bukan aku pelakunya, Ma. Ini beneran deh. Apapun yang diomongin sama Arumi itu nggak bener. Kejadian sebenarnya nggak kayak gitu. Aku yakin banget dia ngarang. Dan dia ngelakuin hal itu karena dia dendam sama aku. Dia fitnah aku karena dia pengen aku dan keluargaku hancur. Alex. Ma, please. Kali ini aja. Mama percaya sama aku. Ini aku udah jelasin semuanya, aku udah jujur. Please, ya. Gimana? Gimana caranya Mama itu bisa percaya lagi sama kamu setelah semua kebohongan yang selama ini kamu buat? Iya, aku tahu. Aku pernah berbuat salah. Aku pernah melakukan kesalahan yang sangat besar dan itu fatal. Tapi buat yang ini, aku mohon sama Mama harus percaya sama aku, Ma. Aku nggak tahu apa-apa. Bener, bukan aku pelakunya. Please. Oke, kalau gitu kamu tunggu di sini sampai Bu Anika datang. Wah, Nika. Iya, Bu Anika, mamanya Dr. Elio. Dia mau ke sini dan katanya ada yang mau dia bicarakan ke Mama. Mama nggak tahu itu apa. Tapi yang Mama tahu, Arumi sudah dapat bukti. Dan sekarang saat ini dia sama Elio sedang menuju ke kantor polisi. Ais cappuccino-nya 1 ya, Kak? Iya, bener, Kak. Silakan. Makasih. Mana alamatnya? PIN-nya? Buka dulu. Nah, ini dia, Sen. Duh, aku kok kepikiran ya sama ibu. Gimana kalau ibu sampai bikin masalah di rumahnya Dr. Elio? Mending aku telepon kakak aja deh. Bisa nggak? Via, kenapa ya ditelepon? Itu bisa dimatiin dulu nggak handphone kamu? Ini kita lagi di kantor polisi. Iya, bisa dok, bisa. Kok nggak diangkat sih? Telepon lagi deh. Ya, Arumi juga tahu kali Bang, kalau ini kantor polisi, bukan mall. Gue cuma mau ngasih tahu dia aja supaya dia fokus. Ini kan kita kesini mau ngapain? Ini kan urusan dia juga. Kalau perlu matiin aja dulu. Kita fokus dulu deh. Iya, ini saya matiin. Lah, malah mati HP-nya. Aduh, gimana dong? Apa jangan-jangan ibu udah bikin kekacauan ya di sana? Aduh, gimana dong? Selamat siang, Pak, Bu. Siang. Ada yang bisa kami bantu? Iya, saya Arumi. Saya mau membuat laporan dan menyerahkan bukti baru. Baik, mari ikut saya ke dalam. Mari, Pak.
kayaknya tamu saya datang. Kamu tolong bukain pintu. Iya, Bu. Masalah tambahan nih buat aku. Kalau Bu Anika lihat aku di sini dan tahu kalau aku adalah menantu Mama Celia, jangan-jangan dia malah gibahin aku. Bisa gawat kalau dia ngomong ke Mama Celia kalau aku ini cuma cewek matre yang deketin anaknya buat matrein dia. Dulu kan aku memang sering minta uang ke Elio buat bayarin kosan dan lain-lain. Kayaknya lebih aman kalau aku nyingkir aja deh. Mah, aku jagain Kenzo aja ya, takut dia nangis. Oh, ya udah oke. Biar urusan ini Mama sama Alex yang selesaikan. Kamu jaga Kenzo aja. Iya, makasih ya, Mah. Bener-bener deh Laura. Tega banget dia ninggalin gue. Licik banget sih dia. Pinter banget bikin alasan. Jadi bukti baru apa yang ini Ibu serahkan ke kami? Saya ingin memberikan sebuah foto, Pak. Aku boleh minta fotonya? Pak, silakan duduk, Pak. Terima kasih. Ini. Pak, saya ingin memastikan kalau mobil ini sama seperti mobil yang ditemukan di lokasi kejadian saat terjadinya kecelakaan antara mobil ini sama mobilnya Mbak Nadia, almarhumah istri Dr. Elio. Baik, Bu. Tunggu sebentar. Saya akan mengambil datanya dulu. Baik, Pak. Arumi, kamu tenang aja. Karena ini demi kebenaran. Pasti akan dikasih jalan kok. Ya. Makasih ya, Dok. Kantor polisi. Pegang-pegang lagi. Nggak enak kalau dilihat. Kamu juga. Orang lagi bikin laporan kok malah buka sesi curhat sama adik saya. Ya maaf, Dok. Fokus. Dokter Elio makan cabai berapa sendok sih pas sarapan? Kenapa semua yang keluar dari mulutnya pedas semua dari tadi? Ini Pak, Bu. Berikut foto-foto yang kami dapatkan di lokasi kecelakaan. Dokter lihat, bukan cuman model mobilnya aja, Dok, yang sama, tapi plat mobilnya. Setelah saya bandingkan, saya yakin memang ini mobil yang sama. Sekarang dokter percayakan sama saya kalau selama
Selama ini saya nggak bohongin dokter. Kalau bukan saya yang nyetir mobil itu. Mobil yang buat Mbak Nadia dan bayinya meninggal. Yang nyetir bukan saya. Tapi Mas Randy. Alex. Anaknya Bu Celia. Tapi habis itu dia hilang. Dia hapus semua jejak dia. Bahkan dia membuat seolah-olah saya yang salah. Dia fitnah saya. Sampai semua orang bilang saya halu. Kalau saya menghayal pernah menikah. Tapi dokter lihat. Dengan bukti ini, foto yang diambil waktu saya hamil 3 bulan bersama Alex dan mobil ini membuktikan kalau saya dan Alex memang pernah bersama. Dan dia juga pernah mengendarai mobil ini bersama saya. Sama-sama kehilangan, Dok. Saya juga seorang ibu, seorang istri. Dok, saya bersumpah bukan saya yang nyetir mobil itu. Sumpah, Dok, pilih istri. Masih ibu bilang bukan kamu yang nabrak. Istri sama anak saya meninggal itu karena kamu. Kamu yang udah nabrak istri dan anak saya. Kamu ngomong apa lagi? Semua bukti udah nyata kok. Dan kamu harus tanggung jawab. Kamu harus bayar semuanya. Ternyata semua omongan Arumi benar. Emang bukan dia yang udah bikin Nadia meninggal. Dalam kasus sebelumnya, Ibu Arumi dinyatakan tidak bersalah. Dengan munculnya bukti baru ini, apa yang ingin Ibu lakukan? Apakah Ibu akan menuntut? Pak, saya nggak akan nuntut. Saya cuma ingin membuat nama baik saya kembali. Saya akan menuntut dia, Pak. Kasus ini berhubungan dengan kematian istri saya. Jadi saya nggak mau kasus ini ditutup gitu aja. Bisa kan dilakukan itu? Bisa, Pak. Dan saya minta penyelidikan ini dibuka lagi, Pak. Dan sampai terbukti orang yang ada di foto ini ternyata bersalah. Dia yang menyebabkan kematian istri saya. Saya minta diusut sampai tuntas dan dia dihukum yang setimpal. Baik, Pak. Saya akan buatkan BAP tambahan dengan bukti baru ini. Dokter Elio nuntut Mas Randy. Apa ini artinya Dokter Elio udah percaya sepenuhnya sama aku? Kalau aku nggak salah selama ini. Akhirnya, Arumi berhasil membuktikan bahwa dia nggak bersalah. Tapi setelah ini, gimana perasaan Bang Elio ke Arumi? Setelah semua bencinya hilang, perasaan apa yang akan muncul?